Merkuri Info Aktual Lagu Hits. Saatnya kita berdialog solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama Magnet Solusi Integra Consulting, MSC Consulting, yang hari ini keren, ini menarik karena ini ada sangat dekat dengan keseharian kita, terutama Anda para pebisnis, para business owners, apapun jenis usaha Anda. Kalau saya sebut kata outsourcing, pastinya mungkin menjadi sesuatu yang sudah tidak asing lagi begitu ya. Banyak perusahaan menggunakan jasa outsourcing dan ini yang kemudian membuat kata outsourcing itu menjadi lebih akrab di telinga kita. Dan pagi hari ini saya sudah bersama Mas Wahyu Kristiadi SHM Hum, ya, temannya MSC Consulting, hadir untuk bersama-sama saya. Sebenarnya ada rekan muda juga dari MSC Consulting yang hadir untuk menemani saya dan Mas Wahyu untuk berdialog. Dina, selamat pagi ya Din ya. Oke, silakan. Mas Wahyu Kristiadi SHM Hum, Direktur Operasional Delta Group. Selamat pagi, apa kabar Mas Wahyu? Selamat pagi Mas Aldi, kabar sehat? Sehat ya, Puji Tuhan. Oke, baiklah. Hari ini kita berbincang dengan pakarnya begitu ya. Karena Mas Delta Group ini sendiri tadi saya sempat ngulik-ngulik sedikit suku usahanya itu adalah law firm dan Alidaya. Betul. Jadi memang sangat pas ketika kita bicara untung rugi sistem outsourcing, itu yang menjadi topik kita pagi hari ini. Kalau Anda selama ini juga sudah menggunakan jasa outsourcing, sahabat Merkuri, nanti Anda boleh juga join bareng Mas Wahyu dan saya di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp-nya Merkuri di 0817300096. Saya ke Mas Wahyu dulu. Mas Wahyu, sebenarnya supaya kita ada di frame yang sama, apakah outsourcing itu? Ya, selamat pagi sahabat Merkuri dan Mas Aldi. Perlu saya kasih gambaran apa itu perusahaan outsourcing. Outsourcing ini dalam beberapa peraturan ataupun bahasa ini ada yang menyebut ini perusahaan Alidaya ya. Ada yang menyebut ini pemborongan pekerjaan. Oh, gitu pemborongan pekerjaan. Pemborongan pekerjaan ya. Karena di dalam karena beda kata ini beda implikasinya, beda impactnya kan gitu. Oh gitu. Ya. Berarti ini kaitannya dengan pemborong, kaitannya dengan PLN ya. Wah, Alidaya. Enggak guyonan. Ya, oke. Ujung-ujung nanti ada kaitannya dengan masalah perpajakan. Itu yang itu. Oke. Jadi ada dua ya, Alidaya, kemudian ada juga yang menyebut sebagai pemborongan pekerjaan. Iya, pemborongan pekerjaan. Jadi kalau outsourcing ini kan itu kan kita anggap sebagai bahasa asing ya. Bahasa asing, betul. Ya, cuman kalau dalam bahasa Indonesia yang lebih banyak dikenal adalah Alidaya. Dan pemborongan pekerjaan. Oh, dua hal ini sama-sama digunakan ya Mas ya? Sama-sama digunakan. Sama-sama digunakan. Jadi prinsipnya Alidaya atau pemborongan pekerjaan ini adalah pengalihan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga. Nah, pengalihan ini memang tidak diatur secara spesifik, tidak diatur secara spesifik. Namun secara normatif itu yang boleh dialihkan sebenarnya itu hanya pekerjaan yang sifatnya penunjang. Penunjang, jadi bukan pekerjaan inti. Ya, seperti yang kita ketahui, pekerjaan penunjang itu ada pada security, kemudian cleaning service, dan kemudian pekerjaan yang sifatnya tidak tetap. Nah, ini yang dibolehkan. Security, cleaning service, dan satu lagi? Dan pekerjaan yang sifatnya tidak menentu. Tidak menentu. Ya. Ya, oke. Ini yang dibolehkan untuk dialihkan kepada pihak ketiga. Jadi sifatnya adalah pekerjaan penunjang, bukan pekerjaan inti. Pekerjaan inti. Nah, kemudian untuk mengetahui mana itu pekerjaan inti maupun pekerjaan penunjang, itu di setiap perusahaan itu biasanya mereka ada namanya asosiasi.
asosiasi. Jadi saya sebut aja misalkan perusahaan industri baja, mereka punya asosiasi ini. Perusahaan logistik, mereka punya asosiasi ini. Nah, kemudian dari masing-masing asosiasi, mereka biasanya membuat namanya alur produksi. Ya, dari alur produksi itu nanti akan terpetakan mana yang pekerjaan penunjang, mana yang pekerjaan inti. Nah, kemudian dari masing-masing asosiasi ini kan banyak sekali asosiasi. Nah, itu pasti tidak akan sama mana yang inti, mana penunjang. Karena kan karakter bidang usahanya masing-masing. Nah, kemudian jika alur produksi ini sudah keluar, nah ini yang dijadikan pedoman mana yang boleh dialihkan, mana yang tidak. Berangkat dari sana, ini yang boleh. Ya. Ini kita bicara pada tataran yang normatif ya, tataran yang memang sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan ketentuan. Iya. Sebentar, payung ketentuan ini adalah undang-undang ya Mas ya? Iya. Undang-undang ya. Sebenarnya secara sebenarnya aturan generiknya adalah di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang UU Tenaga Kerja. Semuanya ada di situ ya. Alidaya juga dibahas di situ ya. Oke. Nah, kemudian untuk perusahaan yang mau mengalihkan daya ini kan mereka harus menunjuk salah satu perusahaan. Perusahaan yang memang khusus untuk alidaya. Nah, perusahaan yang khusus untuk alidaya ini memang ada persyaratan supaya dia bisa menerima pekerjaan tersebut. Nah, ini perusahaan-perusahaan alidaya ini mereka memang harus punya license ini atau mereka harus punya izin operasional. Izin operasional. Ya, izin operasional ini yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Bahwa perusahaan A ini boleh melakukan boleh menerima pekerjaan dari pemberi kerja atau dari pabrik. Oke. Ya, ini kaitannya karena ini kaitannya dengan sumber daya manusia ya, makanya harus ada kualifikasi security, standarnya seperti apa, cleaning service seperti apa, sifat pekerjaan sifat tidak menentu pekerjaannya yang lain itu seperti apa gitu ya. Betul Mas. Jadi semuanya memang sudah dihitungan. Jadi memang ada izin khusus begitu ya Mas ya. Kayak Delta Group itu pasti sudah mengajukan izin dan sudah diberi izin. Apakah izinnya itu memang sekali terus kemudian bisa sampai selamanya atau ada masa berlakunya? Kalau dengan ketentuan yang sekarang, ketentuan yang terbaru itu izin operasionalnya bisa berlaku seterusnya. Karena kan sekarang mungkin kita semua sudah paham bahwa kita sudah dengar ada namanya OSS, online single submission. Kemudian dari OSS, kalau perusahaan alidaya ini dia harus melakukan berizin lagi, itu namanya nomor induk berusaha. Di mana di dalamnya ya memang asalnya memang harus terbit dari kantor notaris dulu. Oh, notaris dulu. Jadi dia SIUP-nya, TDP-nya harus jadi dulu, surat rekomnya keluar dari dinas, kemudian masuk ke OSS, kemudian ke NIB. Harus PT ya? Bentuknya harus PT. Harus PT ya. CV nggak boleh. Nggak boleh lagi sekarang ya. Harus PT. Harus PT minimal. Oke. Jadi itu. Jadi kenapa ini saya tanyakan karena menarik untuk para pemberi pemberi kerja ya. Pabrik lah ya atau perusahaan lah yang ingin menyerahkan outsourcingnya ke sebuah perusahaan penyedia jasa alidaya ini harus tahu persis kalau mereka memang secara hukum sangat layak begitu ya. Iya. Ada banyak nggak? Ada nggak perusahaan-perusahaan outsourcing yang kemudian kurang bertanggung jawab lah katakanlah? Kalau perusahaan outsourcing kalau di luaran sana kan jumlahnya cukup banyak. Cukup banyak, makanya itu. Gimana banyak. Kalau menurut penilaian Mas? Jadi memang ada yang saya bilang ada yang bukan benar atau tidak benar ya. Memang ada yang kategorinya besar, menengah atau kecil. Nah ini kalau yang antara nakal dan baik memang beritanya kan memang tidak pernah terekspos gitu ya. Jadi memang ini dibutuhkan kehati-hatian dari pemberi kerja untuk melakukan itu dia sourcing atau pemilihan calon yang mau dipercaya untuk diberikan pekerjaan itu. Pekerjaan ini gitu ya. Ya ini caranya bisa banyak supaya kita bisa tahu mana itu perusahaan penerima kerja yang baik atau yang kurang. Yaitu memang referensi bisa banyak, mungkin bisa kontak ke rekan perusahaan yang sebelumnya di Snaker punya ya Mas ya? Di Snaker punya listnya. Punya listnya ya. Pasti di Snaker akan mengarahkan mana yang sesuai, mana yang
baik itu dan lain-lain. Ya, oke. Itu awalan untuk Anda paling tidak paham betul tentang apa sih yang dikerjakan oleh Mas Wahyu bersama Delta Groupnya begitu yang sudah sedemikian besar. Oke, kemudian saya juga ingin menanyakan, mungkin ini kaitannya dengan kalau di sini bagaimana sistem kerja outsourcing? Mungkin sejauh apa outsourcing itu kemudian dilaksanakan, diimplementasikan gitu ya? Mungkin bisa dijelaskan gimana ini Mas Wahyu? Sebenarnya pertanyaan ini menyambung ke pertanyaan Mas Aldi tadi, bagaimana outsourcing itu dinilai baik atau kurang, atau kurang. Jadi sebenarnya mekanisme pekerjaan outsourcing ini sebenarnya tidak beda jauh dengan jika karyawan itu dihandle sendiri oleh perusahaan. Gitu. Jadi parameter outsourcing atau alih daya yang bagus itu adalah implementasinya yang diterima ke karyawan itu semuanya bersifat normatif. Jadi kalau ada ketentuan upah minimum yaitu diikutin, kemudian ada ketentuan penerapan BPJS tenaga kerja diikutin, penerapan BPJS kesehatan juga diikutin. Nah, jadi kalau ditanya mekanisme sistem kerja outsourcing kerja outsourcing sebenarnya tidak beda jauh kalau itu dihandle oleh perusahaan itu sendiri. Jadi kalau boleh saya ceritakan, jadi misalkan ini ada perusahaan A, dia mau mengalihkan daya kepada perusahaan outsourcing, pasti harus ada pertemuan dulu ya. Jadi apa yang dialihkan, kemudian benefitnya seperti apa kepada karyawan ini, kan gitu, skop kerja seperti apa, kan gitu. Nah, setelah semua ini ketemu, itu yang pasti ini harus ada MOU atau itu perjanjian kerjasama antara pemberi dan penerima. Pemberi kerja ya? Ya, jadi antara pabrik dan perusahaan alih daya. Betul. Nah, karena MOU ini adalah basicnya, karena nanti MOU ini juga kalau sekarang ada aturan baru, ini MOU ini juga harus dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja. Oh, kalau yang dulu enggak? Yang dulu belum. Belum ada. Jadi ini yang baru ya kira-kira setahun lah ya. Setahun ini bahwa MOU ini wajib untuk didaftarkan. Jadi Disnaker juga mencoba mengambil peran selain regulator, dia juga ingin menjadi fasilitator begitu ya. Iya. Kalau ataupun ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa, tapi kalau ataupun ada sedikit nggak cocokan bisa difasilitasi oleh Disnaker begitu kira-kira ya. Betul. Oke. Nah setelah MOU ini jadi maka proses untuk alih daya ini bisa berlangsung. Jadi misalkan untuk alih daya sambil contoh security ya. Nah, kemudian ini alih daya ini bisa macam-macam. Jadi memang ada yang memang di perusahaan itu sudah ada orangnya kemudian dipindahkan. Atau pihak ketiga ini alih daya ini diminta untuk mencarikan orang baru. Orang baru. Jadi mekanisme bisa macam-macam. Iya. Tergantung kesepakatan ya Mas Wahyu ya. Tergantung kesepakatan. Oke. Oh jadi bisa ya, misalnya di perusahaan itu security-nya, katakanlah security ya. Security-nya udah ada, tapi selama ini di-handle oleh perusahaan sendiri. Kemudian sekarang secara manajerial itu di-handle oleh perusahaan alih daya gitu ya. Bisa, dan itu sangat dimungkinkan. Sangat dimungkinkan ya. Iya. Oke. Namun yang perlu menjadi catatan jika dialihkan, ini kalau misalkan sifatnya kayak tadi contoh security-nya sudah statusnya adalah sudah karyawan tetap. Nah ini memang haknya harus diselesaikan dulu. Haknya harus diselesaikan dulu karena kan secara status sudah berbeda. Berbeda setelah itu begitu ya. Artinya aturan ketenaga kerjaannya kalau ada pesangon-pesangon, kalau ada apa-apa begitu ya. Iya. Diselesaikan dulu. Baru clear gitu ya. Clear baru dialihkan. Karena kalau itu tidak di-clearkan ini problem. Problem dan pasti perusahaan alih daya pun juga tidak akan mampu bisa untuk inilah. Iya. Karena perusahaan alih daya juga mungkin tidak punya kekuatan untuk sejauh yang dia ini ya diharapkan gitu ya. Artinya tetap ada keterbatasan. Nanti kita akan lihat, dan sahabat Merkuri ini perbincangan menarik sekali. Sayang kalau Anda lewatkan, monggo loh. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang jelas, mumpung ada Mas Wahyu yang notabene sangat berpengalaman di bidang jasa alih daya ini, silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp-nya Merkuri di 0817300096. Saya ke pesan-pesan dulu. Merkuri.
bicara lagi. Yang tadi nggak usah disebutin ya, Din ya. Oke, masih bareng narasumber sahabat Merkuri dan saya harus ke Mas Wahyu lagi. Mas Wahyu Kristiadi, SHM Hum, Direktur Operasional Delta Group. Dan tadi perbincangan kita sudah sampai dengan bagaimana sistem kerja outsourcing. Kemudian jenis-jenis pekerjaannya tadi sudah sempat dibahas, yaitu security, kemudian cleaning service, dan pekerjaan yang sifatnya tidak menentu ya. Benar ya Mas Wahyu ya? Yang tidak menentu ini yang kemudian tadi dijelaskan juga alur produksinya seperti apa. Itu intinya adalah perusahaan yang menentukan, begitu ya. Perusahaan yang menentukan, baru nanti kemudian perusahaan yang berminat, perusahaan atau pemberi kerja ini menghubungi teman-teman outsourcing, perusahaan outsourcing untuk kemudian berdiskusi seperti apa nanti soal sifat tidak menentu dari pekerjaan. Saya ke Posko dulu, ya Nil. Ya, ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Merkuri ya. Ada Pak Iwan ini menanyakan, usaha saya di bidang laundry dengan 10 orang karyawan. Kalau ke depan saya ingin menggunakan outsourcing, apa yang harus saya persiapkan? Kemudian ada Pak Fuad, apa yang membedakan karyawan outsourcing dan karyawan kontrak? Kemudian ada Mbak Mega menanyakan, kalau dari sisi karyawan jelas posisi sebagai tenaga outsourcing maupun kontrak tidak menguntungkan. Apakah masih ada sisi positif bagi karyawan yang ada di posisi ini? Kemudian satu lagi dari Mas Bianto, apa plus minus yang didapat perusahaan dengan menggunakan tenaga outsourcing? Oke, baik. Terima kasih sahabat-sahabat Merkuri. Moga-moga nanti Mas Wahyu bisa menjawab. Tapi kita coba untuk batasi diskusi kita ini pada hal-hal yang normatifnya seperti apa begitu ya. Artinya supaya kita juga memiliki pemahaman yang sama begitu tentang outsourcing, dan barangkali kita akan sedikit mengurangi untuk memberikan apa istilahnya penilaian apakah ini seperti apa, ini seperti apa begitu ya Mas Dodi ya. Oke, baik. Saya mungkin mulai dari Mas Bianto dulu. Terima kasih Mas Bianto. Apa plus minus yang didapat perusahaan dengan menggunakan tenaga outsourcing? Ini karena kita sedang berbicara ini, tadi topik kita juga itu untung rugi sistem outsourcing. Jadi pertanyaan Mas Bianto ini mewakili apa Mas Bayu plus minusnya? Ya. Kalau ini pertanyaan dari Mas Bianto ini mewakili dari sisi pengusaha ya. Pengusaha, betul. Ya. Jadi kalau plus minusnya mungkin kalau saya bilang ya banyak plusnya ya dibanding minusnya. Gitu ya. Jadi plusnya ini Alidaya ini kan mengalihkan pekerjaan kepada pihak ketiga. Ya. Ya, di mana kita ketahui bahwa pengelolaan SDM ini antara gampang-gampang susah, gampang susah karena kan SDM ini kan bukan mesin ya, bukan mesin di mana mesin dipencet on langsung jalan. Kalau SDM ini dipencet on kan belum tentu jalan kan. Iya. Ini kan sudah banyak reason A, B, C, D dan lain-lain. Jadi kalau buat pengusaha yang mengalihkan pekerjaannya kepada perusahaan Alidaya, ini poin plusnya adalah pengusaha bisa lebih fokus kepada pengembangan bisnisnya, pengembangan bisnis. Sedangkan untuk pengembangan SDM-nya, untuk penanganan masalah SDM-nya itu sudah dialihkan kepada pihak ketiga. Nah, apalagi dengan kondisi yang kita ketahui sekarang ini yang dari tahun lalu, kemudian ini ada perlambatan pertumbuhan ekonomi ya, ini yang di mana-mana ini kita rasakan cukup berat, karena kan beberapa rekanan kita juga menyatakan semuanya serba lambat, serba lambat. Jadi kan dalam kondisi yang seperti ini memang dituntut pengusaha untuk bisa survive. Betul. Salah satu survive kan dia memang harus pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis ini baik ke bisnis core-nya ataupun coba mengembangkan di bidang lain supaya core-nya ini tidak terganggu. Nah, supaya ini bisa concern kan berarti ada beberapa pekerjaan yang memang harus diberikan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga. Salah satunya kalau kita hari ini bicara SDM ya, memang SDM yang dialihkan. Jadi penanganannya ini diserahkan ke pihak ketiga. Penanganan ini baik mengenai bagaimana meningkatkan performa orangnya, kemudian bagaimana melakukan pembinaan, kemudian pembinaan ini macam-macam, Mas Aldi. Baik yang pembinaan yang sifatnya untuk peningkatan maupun yang pembinaan yang karena istilahnya karena orang ini dalam melakukan pekerjaan ada timbul melakukan satu bentuk kesalahan. Jadi misalkan entah itu pembinaan secara
diberikan semacam peringatan atau kalau kita pernah dengar namanya diberikan surat peringatan ataupun nanti pada saat sampai nanti pada saat terminasi. Jadi nanti kalau dia alihkan pihak ketiga, berarti karyawan ini nanti baik mulai masuk pembinaan maupun sampai terminasi sudah diserahkan kepada pihak ketiga. Ketiga artinya dengan kata lain perusahaan tahu beres lah ya. Betul. Artinya kalau di tengah jalan kok nggak tepat ya security ini ya, kok nggak sesuai ya, sudah tinggal nelpon perusahaan alidayanya. Ya apa ini bisa diganti nggak gitu ya? Kira-kira sederhananya ngomongnya kayak gitu. Betul. Ya. Itu menjadi keuntungan perusahaan ya. Betul. Ini dan biasanya juga dibutuhkan continue dari pihak penerima pekerjaan atau perusahaan alidaya. Jadi kalau misalnya tadi Mas Ali tanya, aku pengen diganti. Nah diganti ini kan nggak boleh ada kekosongan. Ini kan harus diganti. Misalkan minta diganti tanggal 5. Tanggal 5 berarti kan penggantian tanggal 5 pun harus sudah siap. Jadi ini pekerjaan salah satu sisi keuntungan lain bahwa pekerjaan ini tidak akan ada gangguan. Meskipun tadi misalkan ada yang terminasi atau yang ada yang misalkan harus pensiun ataupun boleh saya bilang yang kondisi terburuk misalkan meninggal itu kan ini pekerjaan akan terus ada. Oh, jadi itu termasuk yang dipikirkan oleh perusahaan outsourcing ya, alidaya ya Mas ya. Oh, jadi karena kan memang fungsi dialihkan ini salah satunya buat pengusaha adalah pekerjaannya tidak boleh tertunda. Tidak boleh tertunda. Betul. Gitu. Karena kan sekarang kan tuntutannya kan tuntutan pengusaha itu kan dituntut customer. Ini kan tidak boleh telat. Baik itu pelayanan, baik itu jasa maupun yang manufacturing. Berarti perusahaan alidaya itu dituntut juga harus punya reserve ya, cadangan ya. Betul. Oh, oke. Okay. Jadi memang konsekuensi perusahaan alidaya memang dia harus punya reserve SDM yang setiap saat bisa menggantikan itu. Betul. Apalagi kalau kemudian ya mohon maaf mendadak meninggal misalnya ya, itu yang paling susah untuk diantisipasi begitu ya. Betul. Oke, baik. Saya ke penelpon dulu Mas Wahyu. Kita sapa dulu sahabat Merkuri. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Dewa monggo silakan. Ini feedback gak ya? Ini radio ini gede. Kalau terlalu besar feedback, tapi nggak apa-apa. Masih belum. Iya. Masih tadi saya tingkatkan lagi nanti Mas. Monggo silakan. Ada radionya nggak bisa feedback tuh, keren tuh. Oh gitu ya? Iya aku nyoba ternyata masih. Radionya dikempit aja kalau nggak feedback. Oh, enggak Mas, ada lagi Mas. Enggak ya? Oke. Ya. Mau nyebutin merek, tapi bukan radio yang sudah sampean bukan. Ada lagi kok. Iya. Monggo silakan. Mengenai outsourcing ya. Menurut saya memang mungkin ini kan mempermudah untuk perusahaan biar nggak kehilangan kos terlalu banyak ngelatih lagi, nggak mau ribet pesangon gitu. Berarti kan semangat dalam dulu bikinnya undang-undang perburuan atau apa itu pertama kali zamannya penjajahan, apa kan harusnya kan semangatnya bukan seperti lepas tangan, tapi kalau dia sudah berbakti, dia sudah melakukan pekerjaannya kan ada kayak ucapan seperti jasanya. Tapi ini kan kalau outsourcing sepertinya kan nggak mau tahu gitu loh. Jadi ya istilahnya cuci tangan gitu loh. Ya, jadi seperti kalau ada corona cuci tangan, enggak ya, gak ada hubungannya. Jadi menurut saya memang ada bagus dan enggaknya ya. Jadi kalau saya ini ngomongnya bagusnya mungkin perusahaan yang bekerjakan nggak terlalu banyak kos, tapi kalau nggak bagusnya jadi gak ada ikatan soulmate-nya, gak ada ikatan chemistry-nya gitu. Orang kerja kan Bapak semaring ini dipecat ya. Jadi RPDW, outsourcing itu kayak gitu. Jadi kalau ada SOP, lihat customer harus senyum. Ya kalau dia nggak stand up terus dipecat. Ya dia pikir juga, saya juga bukan ikut perusahaan sini, saya ikut agensi kan gitu ya. Itu bagaimana seperti itu? Itu yang pertama. Jadi seperti nyortinya kalau outsourcing enaknya hanya di perusahaan besar aja. Tapi kalau untuk di pekerja itu kadang beberapa juga kena potongan, kena ini. Sepertinya kayak pekerjanya ini kayak bukan manusia, kayak sepertinya kayak budak tapi semi masih ada bayaran. Kalau budak kan plus gak ada bayarannya. Yang kedua, bagaimana dengan yang terjadi seperti honorer itu seperti outsourcing loh saya lihat ini yang terjadi pada negeri-negeri ya, pegawai negeri atau BUMN atau apa ya, PNS itu. ASN juga, ASN honorer juga ada. Saya berharap gini ya, tetapi kenapa outsourcing yang dilakukan perusahaan swasta itu ternyata lebih kejamnya tuh
honorer di pegawai negeri itu lebih kejam lagi. Outsourcing itu menurut saya masih bisa diterima sama naluri ya. Honorer loh, nalar nggak sih digaji sebulan 30.000 itu loh. Terus sehari cuma makan apa? 150 repis. Ya apa mangan ini? Aku bayang itu gimana sih? Itu kenapa kalau seperti itu gak bisa dihantamkan ke pemerintahan gitu loh. Iki loh Pak, sampean kinerja seperti ini. Tapi kembali lagi malah orang-orang yang honorer ini lebih rajin malah daripada yang outsourcing yang di perusahaan swasta itu loh. Jadi kalau tadi memang ngomong perusahaan adik kuasa atau perusahaan apa ya gede-gede atau apa terus onsep lalu dengan kinerja harus cepat harus ini karena target. Ya ini juga kembali lagi ke pelayanan untuk pemerintah ya harusnya juga gitu juga. Ini bukan ngomong nyindir pemerintah bukan tapi yang terjadi juga dua-duanya ada pegawai gitu loh, satu pegawai swasta, satu pegawai negara. Pegawai negara ini kenapa nggak digenjot sama teman-teman dari ini ya, dari mana lembaga-lembaga konsultan seperti ini gitu loh. Tapi apakah pernah nawarin terus itu pemerintah nolak gitu? Mungkin pernah ya mungkin ya, majukan proposal terus enggak usah, udah kita bisa nangani sendiri kok. Pasti pengalamannya gitu pasti. Saya nggak pernah tahu sih ada pengalaman BUMN dibantu oleh konsultan mana itu nggak ada. Karena malu-maluin aja kalau ada pegawai negeri atau BUMN akhirnya kerjasama sepertinya kayak nggak mampu aja negara ini jalan sendiri. Gimana tanggapannya? Ada dua pertanyaan nih. Terima kasih loh ya, maaf bila ada agak melenceng. Selamat pagi. Monggo, selamat pagi Mas Dewa ini. Monggo Mas Wahyu. Yang pertama soal kalau outsourcing tuh kayaknya kok karyawannya nggak loyal gitu ya. Monggo silakan. Begini, menjawab pertanyaan Mas Dewa. Jadi kan ini kan kita tadi kembali kepada yang saya sampaikan bagaimana perusahaan ini melakukan pemilihan untuk menyerahkan kepada pihak ketiga. Nah, memang dituntut bahwa perusahaan ini bisa melakukan pemilihan yang baik. Karena perusahaan outsourcing ini dia juga dituntut untuk melakukan secara normatif. Jadi ini sebenarnya pengalihan daya ini sebenarnya bukan untuk mengurangi hak, karena haknya yang diterima oleh sisi pekerja ini harus sesuai, tetap harus sesuai, karena kan perusahaan alih daya ini kan juga dia juga dimonitor oleh teman-teman dinas, di mana bahwa pemberian hak ini tetap harus sama. Seperti diketahui bahwa ini kan harus normatif. Jadi ada upah minimum ya harus diikuti. Itu kalau misalnya outsourcing seperti itu yang menggaji perusahaan alih daya atau tetap perusahaannya, Mas? Perusahaan alih daya ya. Begini, itu metodenya itu nanti tergantung di dalam kesepakatan MOU. MOU-nya, oke. MOU. Jadi untuk penggajian, pemberian pesangon atau pengaturan cuti atau hak-hak itu nanti dituangkan di dalam MOU. Kalau statusnya karyawan ini punya siapa? Punyanya alih daya ya? Status hukumnya punya alih daya. Alih daya. Okay. Karena kan antara perusahaan alih daya dengan pekerja itu tetap ada namanya ikatan, ada kontrak. Ada kontrak tertulis. Iya. Jadi sebenarnya ini hampir sama. Jadi hampir sama. Baik pengusaha itu melakukan sistem kontrak sendiri atau diserahkan ke pihak alih daya ini sama. Karena haknya juga sama. Cuman bajunya yang berbeda. Hanya pengalihan kewenangan saja, begitu manajerial lah ya, pengalihan manajerial. Oke. Lanjut lagi ke soal tidak loyal tadi gimana? Loyal atau tidak loyal ini memang balik kepada bagaimana pihak alih daya ini melakukan pembinaan. Oke. Terus kemudian yang lebih penting adalah bagaimana orang dalam, orang pabrik atau perusahaan pemberi ini, bagaimana mereka menerima rekan-rekan yang statusnya alih daya. Karena ini kebetulan kan kita ada beberapa klien, gitu ya. Itu yang kita tanamkan bahwa mereka ini sama sebenarnya. Sama, jadi mereka bisa di-accept dengan baik. Pasti diperlakukan juga dengan baik. Tapi kalau di perusahaan pemberi kerja ini sudah ada pembedaan, kamu orang OS, saya ini, perlakuannya pasti akan beda. Dan itu yang kemudian memicu munculnya sentimen-sentimen negatif begitu ya. Jadi ini dituntut kerjasama antara perusahaan pemberi, perusahaan penerima, kemudian
sesama karyawan tadi bagaimana menyikapi kondisi yang ada kan. Begitu. Oke, itu yang pertama. Kalau yang honorernya ASN tadi memang lebih memprihatinkan ya. Negara ini harus kembali banyak-banyak diingetin kali ya. Kata Mas Dewa begitu. Komentarnya apa? Komentarnya Mas Wahyu? Ya. Setuju? Sangat setuju. Setuju ya? Ya. Oh, memang seperti itu ya memang. Ya, karena kan memang kondisi di luar kita nggak usah sebut instansinya apa. Iya, kan tapi gitu faktanya seperti itu ya. Faktanya memang seperti itu. Oke. Jadi memang harusnya penerapan upah minimum ini juga diterapkan di pemerintahan. Pegawai honorer mereka begitu ya. Oke, ya. Tapi memang tadi Mas Dewa ingin berharap begitu ada perusahaan-perusahaan alidaya yang kemudian menawarkan diri ke perusahaan-perusahaan plat merah. Itu belum ada memang ya? Belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Kalaupun ada mungkin kena aturannya belum ada aturan yang membolehkan begitu ya? Atau begini, gimana Mas Wahyu? Kalaupun ada di perusahaan pemerintah atau di BUMN itu lebih condong yang di office, yang di front office. Oh. Contoh kayak penerima tamu. Iya. Atau yang sifatnya call center. Kemudian kalau kita contoh di bank pemerintahan itu kayak di bagian teller. Kemudian security atau apa customer service itu memang sudah banyak diserahkan ke pihak alidaya. Oke. Tapi masih fungsi di dalam masih dihandle sendiri oleh pemerintah. Ya. Kalau soal memperjuangkan honorer, yuk mari kita berdoa bersama-sama Mas Dewa ya. Oke, baik. Kita ke Pak Iwan. Pak Iwan menanyakan tadi soal usaha laundry, karyawannya memang belum terlalu banyak ya, 10 orang. Ya. Kalau misalnya mau pakai outsourcing, apa yang harus dipersiapkan? Kalau 10 orang outsourcing, apakah memang lebih efisien atau gimana? Ya. Jadi pemberi kerja mau mengalihkan kepada pihak ketiga memang tidak diatur dimanapun itu mau jumlah sedikit atau banyak. Ya memang ini tergantung kepada pemberi kerja kan gitu. Memang akan lebih efisien jika jumlahnya lebih banyak. Oh gitu, kalau 10, mohon maaf, kalau 10 kategorinya masih kurang ya, terlalu sedikit ya? Kalau 10 sebenarnya sih masih bisa dihandle sendiri. Oke. Karena kan nanti itu kan kalau diserahkan ke pihak ketiga kan ada mengandung di MOU nanti pembiayaan dan lain-lain. Nah, ini nanti ada fee yang memang menjadi kewajiban pemberi kerja untuk membayar ke perusahaan outsourcing begitu ya? Betul. Bukannya mengecilkan artinya Pak Iwan ya, enggak ya, cuman memang idealnya ini memang jumlahnya kuantitinya harus cukup lah gitu. Tapi katakanlah kita berpikir sama persis seperti Pak Iwan, bahwa Pak Iwan berpikir kira-kira setengah tahun lagi lah laundry-nya ini kalau yang sekarang 10 orang itu menjadi 50 orang. Nah, apa yang kemudian harus dipersiapkan? Ketika saya punya perusahaan, daripada aku susah-susah mungkin yang 30 atau berapa ini tak serahkan ke outsourcing, apa Mas Wahyu yang harus untuk perusahaan bersangkutan? Saya tadi kan balik ke awal bahwa di mana setiap bentuk usaha ini ada asosiasi ya, ada asosiasi di mana nanti berbekal dari itu mereka harus keluarkan namanya pekerjaan inti dan penunjang. Memang untuk laundry ini kan jasa. Ini kan memang semua tahun saya asosiasinya kan belum ada. Belum ada. Nah ini nanti tinggal dari Pak Iwan itu mana yang dianggapnya inti, mana yang penunjang itu nanti dibicarakan dengan pihak ketiga. Jadi nanti pihak ketiga dalam hal ini penyedia alidaya. Betul. Perusahaan alidaya. Jadi mana yang mau dialihkan, mana tetap mau yang di-keep sendiri. Oh, betul. Itu saja yang dipersiapkan. Iya. Selain juga duit ya. Ya kan bayar toh. Pak Fuad sekarang. Saya di sini. Lo enggak, memang kan semua duit, saya juga muter iklan untuk cari duit, Mas. Paham. Pak Fuad sekarang, terima kasih Pak Fuad. Apa yang membedakan karyawan outsourcing dan karyawan kontrak, Mas Wahyu? Iya. Sebenarnya tidak ada beda. Tidak ada beda ya? Tidak ada beda. Karena kan memang sekarang kalau kita bicara karyawan perusahaan itu kan ya kita kalau bicara umumnya itu kan ada karyawan biasa nanti ada masa percobaan, setelah lolos diangkatkan tetap, atau ada yang kontrak dulu baru diangkat, tetap. Nah, sedangkan kalau di perusahaan outsourcing ini kan kita
bahasanya kan tidak ada bentuk kekaryaan tetap, ya adanya kan kontrak. Biasanya nanti yang terjadi di lapangan jika misalkan pemberi kerja ini sudah nitipkan ke pihak ketiga dalam jangka waktu sekian, kemudian kan pasti ada penilaian kan tetap. Nah ini yang common practice di luar akhirnya diambil oleh pengusaha, diambil. Jadi akan diambil dijadikan karyawan mereka, dikaryawan karyawan tetapkan di perusahaan. Betul. Betul. Nah, ini sebenarnya kalau saya bilang sih tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Karena pun di luar sana memang juga ada perusahaan yang masih menerapkan kontrak yang sambung menyambung. Itu juga masih ada. Sebenarnya kalau selama ini kan kemudian dalam tanda petik yang menjadi perdebatan itu kan kalau outsourcing itu kan seolah-olah begitu ya, nasibnya itu berumur setahun gitu ya. Jadi ketir-ketir diperpanjang nggak diperpanjang, kalau tetap itu kan relatif lebih ini. Nah, apakah memang apakah benar pemikiran seperti itu atau gimana sebenarnya? Ya, gini. Kan perusahaan alidaya ini juga punya ketergantungan dengan pemberi. Ya, jadi kan namanya perusahaan itu ada pasang dan surut. Kalau pasang ya oke, kita running smooth, orang yang ada di maintain plus ada penambahan. Kalau pas kondisi surut kan biasanya kan banyak pos yang dilakukan pengurangan sementara atau gimana gitu ya. Salah satunya SDM juga bisa kena, gitu ya. Yang bagian ini dikurangi dulu, yang berarti kan kita harus melakukan pengurangan juga. Ya, betul. Tetapi yang perlu jadi catatan itu biasanya pihak penerima alidaya ini pun juga tidak serta-merta ya pasti akan diterima bahwa itu dikurangi, pasti nanti juga akan disalurkan ke tempat lain. Di mana kan juga tidak semua perusahaan pada waktu yang sama ini melakukan ini ya pengurangan bahasanya kan gitu. Pasti ada tempat lain yang masih membutuhkan. Nah, itu kita alihkan lagi kan gitu. Nah, itu saya jelaskan tadi bahwa sebenarnya tidak perlu khawatir itu mengenai seperti dianaktirikan atau dikonsumsi, karena kan sebenarnya haknya sama. Jadi baik gaji, kemudian cuti normatifnya ataupun nanti kalau ada kita bicara ada yang meninggal, duka citanya, lain-lain itu sama gitu ya. Mas Bayu, apakah ada aturan tertulis yang menyebutkan bahwa memang outsourcing itu masa kerjanya harus per tahun diperpanjang, per tahun di upgrade lagi atau bisa langsung dalam waktu sekian tahun begitu? Gimana aturannya? Aturannya kita tetap mengacu kepada Undang-Undang 13 ya, di mana kan masa kontrak kan ini ada aturannya. Itu yang kita ikutin juga. Nah, itu berapa itu? Setahunan? Kontrak itu ada yang 6 bulan, ada yang setahun, nanti tinggal temponya aja, satu diperpanjang, nanti ada pembaruan, itu dan lain-lain. Jadi masa kontrak ini tetap harus diaktualkan, itu harus dibentukkan, baik itu 6 bulan atau setahun, setelah itu proses perpanjang. Nah, kalau kemudian ada orang yang menanyakan, loh biasanya kan nggak mungkin kontrak itu 10 tahun berturut-turut kontrak terus gitu, benar? Memang benar seperti itu? Ada aturan seperti itu? Iya. Aturannya memang kalau kita bicara hukum itu aturan kontrak itu sudah diatur dengan pasti dan itu juga tidak boleh dilanggar karena itu kan sudah diundang-undangkan. Ya, betul. Nah ini harus disikapi bersama. Disikapi bersama itu baik dari pemberi dan penerima. Jadi kalau misalkan ada satu perusahaan kemudian sudah dititipkan kepada perusahaan alidaya, kemudian jika sudah melewati masa ini harus dipikirkan orang ini mau diambil atau mau dihentikan. Common practice-nya itu biasanya kalau perusahaan kalau orangnya sudah skill, kehilangan didik baru kan proses produksi kan terganggu. Betul. Finally seperti saya cerita tadi akhirnya diambil. Akhirnya diambil ya? Diambil dengan status dijadikan karena tetap mereka. Jadi ini ceritanya kan salah satu fungsi, salah satu kelebihan tadi kalau dulu dinilai sendiri, ini kalau masa kontrak kan dinilai sendiri. Kalau dialihkan ini salah satu kelebihannya adalah kita bisa melakukan proses penilaian ini di pihak ketiga. Oke. Jadi masuk kepada perusahaan ini sudah matang. Ya, oke. Jadi sebenarnya sampai di sini buat para karyawan begitu ya, para pekerja itu nggak perlu takut lah apapun status Anda. Kalau skill Anda itu memang mumpuni ya, pasti akan laku di mana-mana lah, bahasa sederhananya seperti itu ya. Jangan terlalu risau kalau outsourcing rasanya seperti
di neraka begitu ya. Tapi kalau saya karyawan tetap lebih, ya enggak juga sih ya. Kalau saya sih begitu. Oke, kita ke Mbak Mega. Kalau dari sisi karyawan, jelas posisi, ini sebenarnya mirip ya. Iya, ini menjawab tadi itu ya. Outsourcing ataupun kontrak tidak menguntungkan. Apakah masih ada sisi positif bagi karyawan yang ada di posisi? Nah, ini mungkin yang barusan kita diskusikan ya Mas Bayu. Iya, betul. Ada komentar mungkin untuk Mbak Mega? Jadi kuncinya itu sebenarnya pada diri masing-masing ya. Jadi kalau kita bekerja kan kita harus bisa menunjukkan performa yang terbaik. Betul. Performa terbaik, loyalitas yang terbaik itu pasti akan dilihat. Jadi kalau misalkan nih kita sudah ada di posisi di perusahaan Alidaya kemudian kinerja kita tidak bagus, ya pasti kita tidak akan masuk dalam list hitungan. Tapi kalau performa kita ini bagus, pasti sudah masuk di hitungan. Hitungan. Yang ini jangan, ini mau tak ambil. Kan gitu. Ataupun nanti misal nih perusahaan itu tutup ya, tutup bangkrut misalkan ya. Berarti kan orang-orang ini harus ini yang spek bagus ini ya bisa kita promote ke tempat yang lain, ke perusahaan sejenis atau bidang usaha sejenis begitu ya. Artinya kalau saya sih bilang Mutiara mau di Comberan juga tetap Mutiara gitu kan. Betul. Ya, Dina itu kalau nggak pinter nggak direkrut gitu kan. Kevin juga gitu ya. Oke. Supaya saya disenengin sama. Oke, baik. Sebelum kita ke bagian akhir karena satu sesi yang terakhir, saya ke pesan-pesan kita break dulu ya Mas ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Oke, waktu saya ternyata tidak panjang lagi ya, hanya sekitar 5 menitan begitu ngobrol sama Mas Bayu. Ternyata enak banget ya, meskipun baru ketemu Mas Bayu Kristiadi, SIM Hub ini adalah Direktur Operasional Delta Group. Nah ini kalau saya baca di QR-nya ada pertanyaan yang saya nggak tahu bisa dijawab nggak ya. Bagaimana dengan charge fee yang dikenakan kepada perusahaan jika menggunakan outsourcing? Ini ada loh QR-nya ya, question road-nya ada loh, saya harus membacakan ya. Tapi memang sengaja saya cari, ada ini ya saja kan. Gimana Mas? Untuk hire atau untuk bekerja sama dengan sebuah perusahaan Alidaya itu yang normatif aja deh, yang selama ini apa perusahaan punya kewajiban apa, Alidaya punya kewajiban apa, monggo silakan. Jadi common praktisnya itu biasanya kalau dialihkan ya kan berarti semua termasuk kepada bagaimana pemberian gaji, kemudian pembayaran BPJS dan lain-lain. Nah, itu biasanya kita hitungkan. Jadi nanti per kepala nanti orangnya gaji berapa, ini yang kemudian yang menjadi kewajiban pengusaha itu berapa, kewajiban pekerja. Nah, itu nanti kita tuangkan. Tuangkan ini biasanya ya bentuknya ya dalam persentase ya, persentase. Dalam persentase dari take home pay ya. Ini dari take home pay total SDM itu keluar angka berapa. Nah, itu nanti yang diolah untuk menjadi itu menjadi gaji, menjadi hak apa yang harus diberikan, itu dan sebagainya. Istilahnya apa istilahnya? Manajemen fee atau apa? Manajemen fee ya. Namun memang ada beberapa perusahaan itu yang tetap misalkan nih, penggajian dari kita aja Pak, monggo, kita tidak masalah. Jadi memang di lapangan ini banyak ya. Ini jadi ada yang full dipasrahkan, ada yang sebagian masih dihandle oleh perusahaan sendiri. Betul. Tapi manajemen fee tetap ya. Tetap. Karena itu yang penting ya. Iya. Loh, kalau Mas Bayu bilang nggak penting, nanti tak laporkan sama ownernya Delta Group loh. Katanya nggak penting, nggak usah dibayar. Iya. Tapi memang manajemen fee itu itu cara memperlakukannya seperti itu. Dan Mas Bayu, pertanyaan terakhir saya mungkin ini juga menjadi tips begitu ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tetap mengingatkan sebagai sebuah perusahaan penyedia Alidaya, Delta Group sangat berpengalaman. Tadi saya sempat ngulik klien-kliennya juga sangat-sangat besar, bahkan yang skalanya Indonesia pun ada begitu. Artinya sudah sangat berpengalaman. Nah, apa yang kemudian bisa disampaikan sebagai sebuah quote-unquote nasihat yang baik untuk perusahaan-perusahaan yang kemudian ingin menyerahkan sebagian atau menunjuk Alidaya untuk mengelola sebagian dari karyawan mereka? Apa yang harus benar-benar di underline begitu? Tips dari Anda. Ini tips kalau buat rekan-rekan atau sahabat-sahabat pengusaha kalau ingin mengalihkan pekerjaan kepada perusahaan Alidaya, itu syarat yang pertama memang harus sourcing-nya harus benar.
Ya, pemilihan sourcingnya itu harus benar. Pemilihan sourcing ini harus benar. Karena kan perusahaan alih daya ini kan dia harus ngikutin aturan yang normatif. Ya, jadi ujung-ujungnya tadi adalah seperti hak yang dimakan kan ini harus normatif. Nah, ini adalah kunci yang pertama. Kunci pertama. Kunci kedua adalah aspek legalitasnya yang penting. Jadi kalau ada penawaran atau ada proposal masuk, boleh diminta misalkan ini izinnya mana aja, siupnya bunyinya seperti apa. Ya. Kan gitu. Karena kan sekarang di di NIB di nomor induk itu tuh kalau kita baca khusus untuk SDM itu jenisnya ada banyak. Jadi khusus yang pertanian perkebunan itu ada sendiri. Ada sendiri begitu. Kemudian untuk security, cleaning ini ada sendiri semua. Oh, iya. Nah, ini kalau misalkan di dalam NIB-nya tidak tercantum, dia menerima yang kemudian yang tidak ada. Nah, ini patut menjadi bahan pertimbangan. Oke. Nah, kemudian tips yang ketiga ini jika memang sudah bekerja sama, ini memang diharapkan ini komunikasinya harus terjalin terus. Jadi dari sisi pengusaha juga tidak ini masalah ini udah urusan tanah. Iya, jangan mentang-mentang sudah diserahkan terus kemudian nggak mau tahu gitu ya. Itu akan menyulitkan perusahaan alih daya juga. Betul. Begitu ya. Nanti jadi kalau perusahaan alih daya ini ada kesulitan, berarti impact-nya juga kepada sisi pengusaha. Ujung-ujungnya menyulitkan perusahaan juga. Betul, gitu ya. Balik lagi karena ini kan di SDM. Kecuali manufaktur yang sifatnya sudah robotik. Nah, ini beda lagi. Betul. Kira-kira itulah tips singkatnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Wahyu Kristiadi, SHM Hum, Direktur Operasional Delta Group. Matur nuwun sangat, Mas. Terima kasih, Mas. Untuk masukan-masukannya dan juga untuk sharingnya. Dina, thank you ya, Din ya. Terima kasih, Mbak Dina. Terima kasih. Oh, udah dengar suaranya kan? Ada Dina, nggak percaya. Kevin juga makasih ya, Vin ya. Sudah didokumentasi dengan baik. Dan sahabat Merkuri, saya akhiri untuk perbincangan bersama Solusi Bisnis dan Sumber Daya Manusia bersama MSI Consulting untuk pagi hari ini. Dan jangan lewatkan, akan hadir kembali di dialog yang sama dengan narasumber dan tamu yang berbeda di hari Selasa minggu depan. Tiap hari Selasa pukul 8 sampai 9. Jangan kemana-mana, saya masih harus menemani Anda di Mercury Morning Show sampai tepat pukul 10. Mercury.